Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Malam hari ini kita masih tetap ngaji kembali. Saya menjanjikan membuka kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam yang nulis beliau Syekh Toha Jabir Al-Alwani. Meskipun nanti ada 1-2 saya sisipkan teori dari beberapa ulama yang lain. Cuma sedikit, misalnya dari fikih ikhtilafnya Syekh Yusuf Qaradawi. Nanti ada beberapa teori tentang jidal. Di Syekh Alwani ini juga ada teori-teori itu. Jadi ini saya ambil sebagian besar dari tulisan Syekh Alwani. Ini ulama kontemporer. Meninggalnya baru tahun lalu, 2016. Dikenal sebagai ulama moderat, alumni Al-Azhar, aliyah S1, S2, S3 di sana. Cuma asalnya dari Irak. Nanti beliau mengajar di Irak juga, belakangan mengajar di Arab Saudi. Malam ini kita lihat salah satu masterpiece-nya. Beliau ini karyanya banyak, ada sekitar 30-an. Di antara yang terkenal ya Adabul Ikhtilaf fil Islam. Banyak dijadikan rujukan di mana-mana. Sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dulu buku edisi lama, saya tidak tahu teman-teman sempat baca apa enggak. Sopo ngerti ada yang mau mengangkat tema etika ilmiah versi Islam, maka rujukannya ya bukunya Syekh Toha Jabir Al-Alwani ini. Tema ini penting karena hari ini banyak yang tidak pinter beda pendapat. Berbeda pendapat itu gampang, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat itu yang tidak semua orang bisa. Maka malam ini saya agak maksa mengangkat tema ini. Ngangkat tema ini untuk ngaji, biar teman-teman ngerti caranya beda pendapat, caranya kita berbeda dengan yang lain. Sebenarnya orang merasa pendapatnya benar itu sangat alamiah, sangat manusiawi. Tapi selanjutnya bagaimana, itu yang banyak yang tidak bisa. Malam ini kita latihan ya. Harus bisa, karena beda pendapat itu pasti. Jangan membayangkan orang sepakat dengan satu kebenaran. Fitrahnya, sunnatullahnya, kehidupan manusia itu beda pendapat. Bismillah, Adabul Ikhtilaf. Ngaji dulu ya, saya ambili ayat-ayat penting dari kitab Adabul Ikhtilaf itu. Al-Quran itu tidak bosan mengingatkan kita. Cuma hari ini Al-Quran itu sering jauh dari kita. Mungkin kita masih ngaji, tapi nilai-nilainya jauh. Mungkin tiap hari kita teriak-teriak mana dalil Qur'annya, kita sendiri tidak pernah mengakses Al-Quran. Itu ambigunya kita. Saya ambil beberapa ayat untuk tema malam ini. Di kitabnya Alwani juga ada. Yang pertama itu ada di bagian pengantar. Beliau mengangkat ayat, Inna hadhihi ummatukum ummataw wahidah. Wahai Muhammad, ini umatmu, umat tawahidah, umat yang satu, dan aku Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi ini ayat ini artinya umat yang satu itu di antara cirinya menyembah Allah. Simpelnya begitu. Kita ini satu, kenapa? Tuhannya sama, Allah. Itu parameter yang tidak bisa dibantah sudah. Selama Tuhannya masih Allah, masih menyembah, memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah, dia masih minna,
masih kita. Kita umat yang satu. Entahlah nanti pengembangan keimanannya seperti apa, cara dia mengaplikasikan ketundukannya pada Allah seperti apa, monggo. Tapi selama masih Allah Tuhannya, umat wahidah. Entah alirannya apa, punya grup apa, punya gagasan seaneh apapun, coba ditanya Tuhannya masih Allah enggak? Kalau masih Allah ya masih friend, masih CS. Jadi parameter paling utama itu sebenarnya. Jangan gampang-gampang berani-berani menidak Islamkan, mengkafirkan, memusyrikkan, memurtadkan orang yang masih ngaku bahwa Tuhannya Allah. Nanti di beberapa hadis ada yang bilang akan kembali pada dirinya sendiri. Logikanya simple. Karena yang punya hak mengkafirkan itu kan Allah. Yang ngerti orang ini batinnya kafir benar itu Allah. Kalau kamu ikut-ikutan menghakimi, kamu ngambil posisinya Allah. Kamu ngambil kedudukannya Allah. Allah lah ya tersinggung. Bukan wilayahmu. Jadi jangan ambil posisinya Allah. Kamu boleh mengingatkan orang bahwa dia keliru. Hati-hati mas, jangan kafir, jangan musyrik. Tapi apakah dia sudah kafir beneran, apa musyrik beneran, bukan ranah kita. Jadi tidak usah ikut-ikutan menghakimi. Wong kamu bukan hakim. Tidak usah ikut menuntut, kamu bukan jaksa. Oke, jadi kita satu. Nanti kalau ditarik lebih tinggi, umat ini indikatornya agama kalau di sini, tapi ada level lebih tinggi, kita satu sebagai manusia. Nanti di beberapa ayat yang lain ya kita sesama manusia. Cuma di sini ngomong tentang keislaman, maka ayat belakangnya wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Tuhanmu, sembahlah aku, katanya Allah. Allah ngomong gini kan pada seluruh manusia. Nanti yang sukses menyembah Allah namanya Muslim. Terus wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih. Yang perselisihan itu membuat kalian terpecah-pecah, membuat kalian lemah. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatanmu hilang. Jangan seneng gegeran. Kalau begitu kalian gegeran, kalian mesti terus pecah-pecah. Dan orang pecah-pecah itu biasanya lemah. Wa tadhhabari hukum. Uniknya ayat ini tidak terus bersatulah, tapi wasbiru. Tidak terus ajaklah orang untuk kebenaran, tapi tidak. Jangan berselisih, sabarlah. Ini yang tidak ada. Kita sadar ada orang lain beda pendapat sama kita, terus biasanya kita paksa dia satu pendapat sama kita. Padahal Al-Quran nyuruhnya enggak begitu. Begitu kamu sadar ada perbedaan, wasbiru, sabar. Sabar untuk mengingatkan dia. Sabar kan ada itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Boleh saling mengingatkan wong tugas kita, tapi wasbiru, yang sabar. Kalau kamu tidak sabar, perbedaan pendapat itu akan watadhabari hukum. Rih itu biasanya diartikan angin, tapi di situ maksudnya kekuatan. Ya, anginmu hilang, kamu tidak dahsyat lagi, tidak satu lagi, tidak luar biasa lagi. Jadi sabarlah dan jangan khawatir. Pak, nanti kalau sabar kita nanti kalah, Pak. Kalau sabar nanti kebenaran yang saya yakini kalah power, kalah posisi. Tidak. Begitu kamu sabar, Allah ada di pihakmu. Innallaha ma'as sabirin. Jadi jangan khawatir. Kan sekarang banyak orang tidak sabar. Oh, ini harus segera ditegakkan kebenaran. Jangan santai aja, segera. Tidak. Ngatur strategi yang bagus. Biar tidak kontraproduktif. Maunya menyebarkan kebaikan, yang lahir malah problem baru. Ayo sabar. Kalau memang salah, ayo dirancang pelan-pelan. Cara meluruskannya bagaimana, ngatur dakwahnya bagaimana. Jangan kesusu. Loh ya benar itu maksiat, ya benar itu salah. Ayo kita rancang biar nggak terjadi maksiat lagi. Kalau pakai kekerasan mungkin jadi masalah baru, atau jangan-jangan maksiatnya pindah, tidak di situ. Jadi
Katanya Al-Quran, kalau memang ada perselisihan pendapat, hati-hati jangan sampai kita terpecah belah. Jalannya apa? Sabar. Sabar itu bukan berarti diam loh ya. Sabar itu tidak terburu-buru. Ayo dirancang prosesnya yang bagus sehingga nanti kita bisa tidak lagi terpecah-pecah yang melemahkan kekuatan. Itu petunjuk kedua dari Al-Quran. Petunjuk ketiga, wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi seperti orang-orang musyrik. Dijelaskan di ayat selanjutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang musyrik itu apa? Di antara cirinya orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Orang yang nggak tahu, kalau bahasa kontemporer mungkin eksklusif. Eksklusif itu dirinya sendiri yang paling benar, yang lain bukan aku. Itu kan mecah namanya. Umat Islam itu kalau gayanya eksklusif, sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak. Ya hanya yang merasa benar itu tadi. Islam itu di dunia miliaran jumlahnya. Tapi kalau perilakunya eksklusif, jumlahnya sebenarnya sangat sedikit. Karena yang lain nggak dianggap. Maka jangan suka mecah-mecah. Jangan menghembuskan isu yang bikin orang terpisah-pisah. Jangan jadi orang yang suka bikin kategori. Pandanganmu beda dengan aku tentang ini, tapi kita masih satu kok. Kita bukan dua kubu yang berbeda. Biasa. Wakanusia'a. Terus misah-misah gara-gara itu. Jangan sampai jatuh ke kalimat yang terakhir. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok menyombongkan kebenaran kelompoknya. Membanggakan kebenaran dirinya. Kalau dirunut dari ayat berarti itu ciri-ciri orang musyrik. Di beberapa kesempatan saya ngomong cirinya. Di antara cirinya orang musyrik menyekutukan Allah itu orang sombong. Termasuk menyombongkan kebenaran dirinya. Ada beda antara yakin dengan sombong. Saya yakin pendapatku benar tanpa harus merendahkan yang lain yang berbeda. Kalau ada merendahkannya itu kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kamu membanggakan aliranmu, membanggakan kelompokmu. Dan itu ciri-ciri orang musyrik. Cuma ini nasihat untuk dirimu ya. Jangan dipakai nuding orang lain. Ada ndak gejala kamu membanggakan kelompokmu, membanggakan grupmu? Kalau ada, berarti saatnya kamu introspeksi. Jangan-jangan kamu nuduh orang kafir, nuduh orang musyrik, kamu sendiri yang musyrik. Yang keempat, ini ayat ini untuk Nabi, tapi bisa juga dipakai untuk kita. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini tadi yang saya suruh kamu nggak usah nuding-nuding orang. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang memecah-mecah agama, memecah-mecah belah pendapat, melahirkan aliran-aliran baru, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Itu sebenarnya pada Nabi. Tidak usah kamu terlalu galau, terlalu panik, terlalu sedih. Tidak. Kamu tidak ada hubungannya sama mereka. Dan nggak usah sampai marah-marah, mencaci maki, nuding-nuding mereka. Tidak ada urusannya sama dirimu. Tetaplah jadi orang baik. Lasta minhum fi syai'. Lah kalau ada yang kayak gitu gimana? Tenang aja, Allah yang ngurusi. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka hubungannya sama Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahu mereka atas apa yang mereka lakukan. Tenang aja. Besok Allah yang mengkalkulasi. Kamu tidak usah ikut-ikutan ngitung. Tidak usah ikut-ikutan mencatat dosa mereka.
Hari ini kan banyak orang mencatat dosa orang lain yang dia tidak suka. Mbok nyatet dosanya sendiri. Itu kasihan malaikat yang nyatet dosa itu. Kamu sering intervensi tugasnya mereka. Tidak usah galau dengan itu. Biar Allah yang ngurusi. Nanti Allah yang memberitahu apa saja yang mereka lakukan. Jadi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah yang ngasih tahu, tenang saja. Kamu tidak usah galau. Mau diingatkan, monggo diingatkan. Tapi tidak perlu sampai sepanik itu. Seolah-olah kalau ada orang beda pendapat sama kamu, terus dunia akan kiamat. Tidak. Terakhir, ini yang ayat saya kutip terakhir. Setelah itu kita masuk ke teorinya. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Ini Al-Quran ngajari dulu para ahli kitab sebelum Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitab. Dan tidaklah berselisih para ahli kitab itu illa mim ba'di ma ja'al ilmu. Kecuali setelah mereka pinter tambah wawasannya. Itu mereka malah gegeran. Semakin banyak membaca informasi, wong sekarang media informasi luar biasa. Tambah banyak gegeran. Sebenarnya tidak masalah kamu tambah pinternya, tapi baghyam bainahum. Biasanya karena saling dengki di antara mereka. Podo-podo ulamanya saling menjatuhkan. Kenapa? Mesti karena dengkinya, bukan karena ilmunya. Sama-sama muslimnya saling caci maki. Pasti karena dengkinya, bukan karena tambah informasinya. Sebenarnya bukan masalah problemnya apa, tapi dengkinya di antara kalian. Itu yang jadi sumber. Kalau sudah dengki duluan, meskipun orang yang kamu dengki itu perilakunya kayak malaikat, kamu anggap kayak setan. Kalau ada kamu sudah suka orang, meskipun dia perilakunya kayak setan, mbok anggap kayak wali. Sumbernya mana? Dengkinya, bukan masalahnya. Jadi batinnya. Dulu ahli kitab itu begitu. Mereka rusak, pecah-pecah, tidak karu-karuan. Padahal mereka tambah lama kan tambah pinter. Sudah dikasih Allah ilmu luar biasa. Tapi gara-gara dengkinya ini, yang terjadi kemudian mereka ikhtalafa, berpecah-pecah. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari ahli kitab. Cuma kelihatannya sebelum sempat ngambil pelajaran, kita sudah jatuh di lubang yang sama. Ada baiknya kita cepat-cepat keluar. Jangan ikut-ikutan masuk ke sana. Kita nasihati diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya tema besarnya itu. Kalau kita pegangi ini saja ayat-ayat, sebenarnya banyak urusan kita selesai. Cuma selama ini kita hanya berhenti di jargon. Setiap orang ngomong, ayo kembali ke Quran dan hadis. Ini kalimat awal. Kenapa Syekh Jabir Alwani nulis Adabul Ikhtilaf fil Islam. Bab awal itu judulnya Bencana Perselisihan dan Pertikaian. Ini sumber paling mengenaskan, situasi paling mengenaskan hari ini. Saya ambil satu paragraf itu, narasinya Syekh Jabir. Bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan pendapat dan perselisihan paham. Perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri-sendiri, dan motivasi yang egoistik, berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar, merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang, lalu merantai pikirannya, perilakunya, dan perasaannya. Hari ini tidak sadar, pelan-pelan kita masuk dalam dunia konflik, dalam dunia perselisihan. Kita dipaksa mengambil posisi berseberangan. Kita dipaksa punya musuh banyak hari ini. Setuju nonton film PKI apa tidak setuju? Kamu jawab yang manapun, tetap kamu nambah musuh. Dan sedikit demi sedikit semua di antara kita masuk ke situ. Siapapun yang mencoba membahas, saat itu juga dia
akan ada di salah satu kubu dan nambah musuh. Begitu kamu, enggak kok saya netral. Netral mungkin dianggap pro atau dianggap kontra. Kalau yang tanya pro kamu dianggap kontra, yang tanya kontra kamu dianggap pro. Enggak bisa netral sekarang. Kamu dipaksa, katanya Syekh Al-Wani, pelan-pelan, sedikit-sedikit kamu masuk ke dunia perselisihan. Tapi kamu enggak sadar. Lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Dalam perjalanannya mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang utama. Jadi kita melupakan kenapa Islam itu diturunkan oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu dikasih wahyu oleh Allah. Tujuannya apa? Dia punya misi dan visi apa? Kita lupa itu. Kita sibuk dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Sehingga lupa misi besarnya. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Jadi perilaku-perilaku Islam dasar, akhlak-akhlak dasar, kenapa Islam datang dan sebenarnya kita lupa. Kita sibuk luar biasa dengan egoisme kita sendiri atau egoisme kelompok kita sendiri. Itu gara-gara apa? Gara-gara arenanya adalah arena perselisihan. Bencananya di mana mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir. Tidak usah kaget kalau hari ini orang selalu nuduh orang lain. Itu cirinya. Ngomong tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, melakukan sesuatu tanpa dasar. Sebagian masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara sebagian yang lain dinyatakan sebagai kafir. Dan inilah bencana kita hari ini. Sesusah apapun kita, kalau kita kompak, itu mengatasinya akan mudah. Tapi begitu kita pecah-pecah, jatuh dalam perselisihan, jatuh dalam pertikaian yang tidak cerdas, maka akan jadi bencana. Itulah nanti yang jadi blunder dalam kehidupan kita. Hati-hati. Kalau memang merasa ini momennya momen perselisihan, kalau kita tidak ngerti apa-apa tentang itu, mending mundur dulu. Dipahami dulu yang benar duduk persoalannya. Jadi hati-hati, kita sebenarnya ada dalam bencana. Kenapa kita tidak bangkit-bangkit? Kenapa kita kalah? Kenapa sampai hari ini kita dihegemoni habis-habisan oleh siapapun yang bukan kita? Itu karena kita tidak kompak. Yo, lagi-lagi kalau ada nasihat kayak gini, rujuknya ke dirinya sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Kalau setiap orang melihat dirinya sendiri, nanti semua orang akan ikut juga melihat dirinya sendiri, dunia akan lebih beres. Jadi bencana kita hari ini itu. Itu kalimat saya potong lagi dari kitab Adabul Ikhtilaf. Innal islama ma'akkada ala syai'in mislu ta'kidihi ala kalimatit tauhid wa tauhidil kalimah. Dua istilah yang cuma dibalik tapi maknanya berbeda. Jadi sesungguhnya Islam itu tidak pernah menyarankan dengan kuat, memperkuat, menyuruh dengan keras pada sesuatu kecuali atas dua hal. Kalimatut tauhid wa tauhidil kalimah. Kita disuruh bersatu akidah, itu kalimatut tauhid. Kita disuruh bertauhid, tapi sekaligus tauhidul kalimah. Tauhidul kalimah itu kompak, bersatu kata untuk memajukan Islam. Jadi di banyak ayat nanti, tidak saya cantumkan di situ, disebutkan bahwa kita harus bersatu. Karena ada ayat yang bunyinya wa'tasimu bihablillah. Jadi wa'tasimu itu berpegang teguhlah. Itulah tauhidul kalimah. Selain kalimatut tauhid harus imbang dengan tauhidul kalimah. Kita bersatu kata, kita kompak.
semuanya bertauhid tapi tidak kompak, ya kita akan hancur. Kompak tapi dasarnya bukan tauhid, ya sama, Islamnya akan hilang. Jadi tauhidul kalimah, walakinnal muslimin lil asaf akhallu bi kalimatit tauhid wa zahadu bi tauhidil kalimah. Sayangnya umat Islam hari ini kehilangan kalimat tauhid dan jauh. Zahadu itu kan dari kata-kata zuhud, menjauh, jauh dari tauhidul kalimah. Tauhidnya hilang, kompaknya juga hilang. Tidak dua-duanya malahan. Tadi kan kita salah satu, tauhidnya kuat tapi tidak kompak, atau kompak tapi tidak tauhid. Ternyata katanya Syekh Alwani, hari ini kita tidak dua-duanya. Tauhid kita tidak terlalu kuat, karena yang kita nomor satukan mungkin dunia, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin kepentingan. Kalimat tauhidnya gugur. Apalagi tauhidul kalimah. Sebenarnya kalau semua sepakat, kalau semua fokus di kalimat tauhid, akan mudah untuk mewujudkan tauhidul kalimah. Tapi karena kalimat tauhidnya tidak beres, yang dinomorsatukan dalam hidup masing-masing macam-macam, maka tauhidul kalimah tidak bisa diwujudkan. Kalau fokusnya sama kan lebih mudah, tapi karena fokusnya beda-beda, ya dua-duanya akhirnya hancur. Sayang sekali, katanya Syekh Jabir Alwani. Sekarang masuk ke adab ikhtilafnya. Ada 3 istilah yang harus dibedakan, katanya Syekh Alwani. Ada istilah ikhtilaf, ada istilah jadal, ada istilah syikok. 3-tiganya ada dalam Al-Quran. Kalau ikhtilaf itu berbeda pendapat. Satu akar kata dari khilaf, dari kata-kata khulfa. Cuma kalau khilaf itu lebih luas. Semua jenis perbedaan pendapat itu khilaf, termasuk yang berlawanan. Cuma tidak semua ikhtilaf itu khilaf, karena ikhtilaf itu bagian dari khilaf. Kalau ikhtilaf itu lebih ke perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, itu ikhtilaf. Beda itu tidak mesti berlawanan. Kalau jid itu berlawanan. Kalau khilaf itu bisa masuk juga yang berlawanan. Jadi mohon maaf Pak, saya khilaf. Nah itu khilaf itu berarti melakukan sesuatu yang kebalikannya. Harusnya kamu jujur, kamu bohong. Itu khilaf namanya. Khilaf itu bukan, kalau di Indonesia kan khilaf itu salah tapi tidak sengaja. Kalau khilaf itu justru yang ada didnya, ada konotasi berlawanan. Gitu. Kalau ikhtilaf itu beda. Misalnya dosennya nyuruh, tolong bikin makalah 20 halaman. Terus kalau saya beda sama Bapak, tidak 20, tapi 50 halaman. Nah, itu ikhtilaf namanya. Tidak berlawanan, tapi beda. Itu ikhtilaf. Saya suka yang rambutnya panjang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Nah, kalau saya tidak begitu. Saya sukanya yang rambutnya keriting, hidungnya pesek, dan kulitnya hitam misalnya. Nah, itu kan ya sama-sama perempuan kan maksudnya. Podo, seneng perempuan, cuma beda selera, itu ikhtilaf. Dalam perbedaan itu, ketika seseorang terus yakin dengan kebenarannya, ketemu dengan pandangan yang berbeda tadi, terus saling beradu kebenaran. Itu namanya jidal. Jidal itu terjadi dari 2 orang yang sama-sama punya kebenaran. Nanti kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada orang yang tidak ngerti apa-apa, kasih aja mau'izah hasanah. Ada orang yang sama-sama ngerti tapi menurutmu keliru ini. Nah, itu wajadilhum billati ahsan. Jadi jidal itu untuk orang, debat itu untuk orang ngerti sama ngerti tapi berbeda. Jangan mau debat sama orang kamu ngerti, dia tidak ngerti. Atau sebaliknya, dia ngerti, kamu tidak ngerti. Hasilnya mesti tawuran.
Jadi jidal itu ngerti sama ngerti. Kok kamu tiba-tiba ada yang ngajak debat dan menurutmu ini orang ini tidak ngerti, ikut-ikut aja komentar, ikut-ikut aja ngomong, wis tinggalin. Karena kalau tidak, kamu akan terseret ke dia. Begitu dia tidak paham, maki-maki, terus kamu ikut-ikutan maki-maki. Tidak, jangan jidal sama orang yang tidak ada isinya. Untuk jidal itu harus sama-sama punya isi, punya argumen, terus saling nyari mana yang lebih baik mentarjeh di antara argumen kita ini. Kalau memang tidak bisa ditarjeh, akhirnya ya mauquf, ya sudah kamu jalan milikmu, aku jalan milikku. Syukur-syukur kita sepakat dengan satu kebenaran tertentu bisa ditarjeh. Kan gitu, itu namanya jidal. Maka Quran wanti-wanti benar. Mau idho hasanah nggak dikasih bilatihiyah ahsan. Bil hikmah tidak dikasih bilatihiyah ahsan. Tapi jidal diwanti-wanti, harus yang baik loh ya. Karena lahirnya khilaf, permusuhan itu dari jidal ini. Jidal yang tidak sehat akan melahirkan sikok. Kamu tadi misalnya sama temanmu yang tidak ngerti apa-apa, kok jidalnya berlanjut, lahirnya sikok. Jadi keras, kasar, pamer kepintaran masing-masing, ingin menang-menangan. Itu sikok sudah. Jadi kalau pas kamu ada diskusi, ada debat, coba dicek, itu makomnya ikhtilaf, apa jidal, apa sikok. Kalau ikhtilaf itu masing-masing menjelaskan pendapatnya dan menunjukkan kita beda di sini. Mari kita ambil hikmah, itu bisa bil hikmah. Tapi kalau saling ingin mencari mana yang lebih benar, argumenku ini loh, argumenmu itu, terus saling bersikuku, saling beradu argumen, itu jidal. Tapi begitu jidalnya jadi nggak sehat, akhirnya saling menyerang, saling menjatuhkan, tidak mau dikalahkan, tertutup terhadap kemungkinan kebenaran yang lain, itu sikok. Yang paling bahaya sikok. Ikhtilaf itu manusiawi. Kalau jidal itu perhatikan syarat-syaratnya, sudah pantas untuk jidal apa tidak. Kalau sikok 100% jangan masuk ke sana. Hasilnya sikok itu pasti perpecahan, bencana tadi. Tragisnya di antara kita yang terjadi lebih banyak sikok. Jadi diskusi yang keras, kasar, nyari menang-menangan, pamer keunggulan masing-masing dan menjatuhkan yang lain. Pingin dirinya jadi yang paling diakui, itu sikok. Jangan masuk ke ranah ini. Sikok itu bales-balesan yang tidak sehat. Dan ada cerita, mungkin dulu pernah saya ceritakan, di Adabul Ikhtilaf juga ada. Jadi satu ketika Abu Bakar duduk-duduk sama Nabi. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Begitu lihat Abu Bakar, tidak tahu ada masalah apa dengan Abu Bakar, tiba-tiba dia maki-maki. Pokoknya muni-muni lah, berbunyi-bunyi. Nah, Abu Bakar diem. Ini orang, pokoknya dianggap orang tidak waras lah. Udahlah, nggak usah didengerin. Lama orang ini ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Lama-lama Abu Bakar panas. Ini kok didiemin terus malah ngomong jelek terus. Akhirnya Abu Bakar berdiri, dibales sama Abu Bakar. Dia maki apa dibales. Ya kayak tadi. Mungkin dasar binatang genti. Dasar kamu bangunan genti. Mungkin gitu. Dibales. Tadinya waktu Abu Bakar diam, itu Nabi ada di sebelahnya Abu Bakar dan ikut jejer sama Abu Bakar. Begitu Abu Bakar berdiri dan balas, Nabi pergi. Wah, begitu Nabi pergi, Abu Bakar terasa, wah, keliru aku ini wis mesti. Akhirnya Abu Bakar menyudahi debatnya, terus tanya, Nabi, ngapain tadi kok jenengan tiba-tiba pergi? Kan sebelumnya sama saya diem santai-santai aja meskipun dimaki-maki. Katanya Nabi, waktu kamu dimaki-maki dan kamu diem, itu malaikat banyak di sekeliling kita ikut mendoakanmu. Tapi begitu kamu berdiri dan balas, malaikatnya pergi semua. Aku ya pergi, malaikat aja pergi. Nah, jadi itu Abu Bakar. Saya tidak tahu kalau kita. Kamu kan sering begitu, ada orang maki-maki, alah biarin aja, tidak apa-apa. Dia orang tidak ngerti. Maki lagi, masih. Nanti kalau sudah lama kan kamu mesti ingin balas. Nah itu semula kamu dijajari malaikat, tapi begitu kamu balas, malaikatnya pergi. Setannya ganti datang. Jadi hati-hati. Yang tidak penting-penting tidak usah dibalas. Oke, ini petunjuk sebelum terjadi beda pendapat. Ya hidup ini memang natural, ada beda-beda. Tapi sebelum menegaskan perbedaan,
Ada beberapa pedoman yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau memang bisa tidak berbeda, sebaiknya tidak usah berbeda. Misalnya untuk hal-hal furu'iyah, hal-hal sepele yang tidak penting sama sekali, tidak masalah. Tidak berbeda, tidak apa-apa. Para ulama zaman dulu itu banyak sekali yang tolerannya luar biasa. Kalau di Indonesia kan sangat terkenal ceritanya Buya Hamka sama Yai Idham Khalid waktu bareng-bareng ke Mekah naik di kapal. Buya Hamka yang Muhammadiyah pas jadi imam harusnya tidak kunut, tapi kunut. Idham Khalid yang harusnya kunut waktu beliau jadi imam tidak kunut, karena toleran sama makmumnya. Jadi yang dipikir makmumnya. Kalau hari ini kan kebalik, imamnya. Imamnya saya kunut loh ya, imam yang dipikir. Kalau Buya Hamka sama Yai Idham Khalid makmumnya. Di makmum saya ada Buya Hamka, maka saya tidak kunut. Yang satunya di makmum saya ada Yai Idham Khalid, maka saya kunut. Wong itu urusan furu'iyah, bukan elementer. Jadi kalau bisa tidak berbeda, mbok tidak usah berbeda. Kalau untuk hal yang tidak sangat penting, mbok sudah saling ngalah saja. Itu loh maunya. Hari ini kan tidak. Kita selalu ingin menegaskan identitas secara berbeda dengan yang lain. Padahal harusnya kita satu. Harusnya kita lebih banyak nyari yang sama di antara kita. Wong sama-sama muslimnya, umatan wahidah. Tapi hari ini kita selalu nyari yang lebih beda. Selalu ingin ada bedanya. Padahal harusnya kalau memang tidak urgent sama sekali, tidak usah nyari yang beda. Kalau bisa sama, sama aja semua. Kecuali memang tidak bisa sama. Ya tidak apa-apa berbeda. Jadi yang pertama ingat-ingatlah itu. Yang kedua ingatlah Nabi itu sangat membanggakan persaudaraan antar muslim. Jadi bolak-balik Nabi itu membayangkan umatku. Al-mu'minun, di antara orang-orang mukmin itu kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'do, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang konotasinya ke sana. Persaudaraan. Jadi semua muslim yang lain itu saudaramu. Ya kayak kamu sama saudara kandungmu itu loh kan. Ya sok-sok gegeran, sok-sok konflik. Tapi kan tidak sampai segitunya terus jadi musuhan, pukul-pukulan, apalagi bunuh-bunuhan, kan tidak. Ini saudaramu sendiri. Jadi hayatilah pergaulanmu sesama muslim sebagai sesama saudara. Dalam arti rukun. Oke, jadi ketika kita, Pak saya kok beda sama dia, akidahnya tidak apa-apa beda, tapi ingatlah Nabi itu gembiranya luar biasa kalau kita selalu merasa satu saudara. Ya bagaimana memperlakukan saudara kita pasti sudah ngerti. Jadi yang kedua itu. Yang pertama kalau bisa tidak beda ya mending sama. Seandainya harus berbeda, ingat-ingatlah kita saudara. Untuk hal-hal yang fundamental memang harusnya sama, tidak berbeda. Hal-hal tertentu, akidah misalnya. Pak saya tetap Islam tapi Tuhannya ganti ya Pak. Bosan Pak, sejak dulu itu saja tidak bisa. Tidak bisa nego Pak. Nabinya ganti ya Pak, biar ada fotonya gitu loh Pak. Nyari yang cakep-cakep, tidak bisa. Untuk yang fundamental tidak bisa nego. Harus sama semua. Beda itu untuk hal-hal yang tidak fundamental, tidak dasar. Yang cabang, yang furu'iyah. Kalau ada yang ngajak bikin Tuhan baru pasti salah. Untuk hal-hal yang kalau kita ambil itu kita keluar dari koridor keislaman, ya sebaiknya harus sama. Kita harus dakwah diutamakan ke sini, bukan untuk caci maki hal-hal furu'iyah. Terus yang keempat, biasakan watawasau bil haq watawasau bis sabr, bukan caci maki. Saling menasehati. Bukan saling sindir. Biasanya yang dapat panggung nyindir yang tidak dapat panggung. Tidak, jangan saling sindir. Yang dapat kesempatan nyindir yang tidak dapat kesempatan untuk nyindir. Jadi saling menasehati tentang kebenaran dan dengan sabar. Kalimat dengan sabar ini di banyak ayat disebut. Mungkin karena memang Allah tahu nanti sampai besok-besok di antara kelemahan kita itu susah untuk sabar. Ngajak pada kebenaran dan kebaikan. Biasanya pingin cepet, pingin sekali ngomong orang langsung mau percaya dan terima. Nanti ada alasannya kenapa orang susah sekali
Begitu dikasih tahu menerima. Terus sadarilah bahwa kita banyak kelemahan. Carilah kalau ada masalah ulama, fuqaha yang ilmunya dalam, perilakunya juga soleh. Jadi kalau dalam Islam tidak bisa cuma ilmunya, dua-duanya. Jadi orang yang pengetahuannya dalam, perilakunya juga baik. Jadikan mereka rujukan. Tidak usah gaya mikir dewe wis. Tidak nyampe kita. Tidak makomnya. Wong fikih kuliah dapat nilai C, debat tentang fikih. Tidak level. Jadi wis, pokoknya kamu cari aja kan. Kalau kita tidak makomnya kan, yang bisa kita lakukan nyari orang yang bisa kita ikuti. Kayak kalau kita sakit itu kan bukan belajar ilmu tentang penyakit, tapi kita nyari dokter yang bisa kita percaya, yang kita cocok, pintar menyembuhkan. Jadi level kita di situ. Tidak usah, wah saya Quran dan hadis saja Pak. Quran hadis apa? Ngaji aja masih ngeja. Bisanya dari terjemahan. Jadi tidaklah. Kita cari ulama kalau memang bukan ahlinya. Cari yang kita anggap memang ahlinya. Di antara parameternya ya ilmunya dalam, perilakunya baik. Jangan cuma dari pinter ceramahnya. Sekarang banyak orang kalau sekedar pinter ceramah aja, artis-artis yang main film itu ceramah luar biasa itu. Acting tapi kan. Hari ini kelihatannya banyak juga yang acting jadi ulama. Tiap hari WA nasihat-nasihat. Tiap hari WA tolong aminkan. Oke, hati-hati ya. Kita ini makomnya masih kita nyari ulama. Wong kita belajar baru dikit-dikit. Terus kalau ada yang ngeritik kita, mengingatkan kita, tadi kan kita disuruh watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita yang kena tawasaunya, ya kita harus sadar, tidak perlu tersinggung. Alhamdulillah masih ada yang peduli sama kita. Masih ada yang nganggap kita saudara. Karena menurut saya lebih sakit dicuekin daripada diingetin terus. Kalau ada temenmu cerewet, apa-apa, mbok jangan gitu, mbok jangan gini, itu menurut saya lebih menyenangkan daripada punya temen cuek. Mending rada cerewet sithik. Alhamdulillah dia masih peduli. Nah, hal yang sama kalau kamu ada temanmu watawasau bil haq padamu. Mas, menurut saya kamu itu salah mas, harusnya gini. Oh ya, terima kasih ya, sudah peduli. Meskipun terus tidak mbok turuti. Tapi kan alhamdulillah ada yang peduli sesama saudara. Ya nanti kalau dia tanya lagi, lo kok tidak dituruti? Oh saya pendapatnya beda sama kamu. Dasarnya saya juga beda. Jadi mohon maaf ya. Oh, nanti temenmu kan harus watawasau bis sabr. Oh ya saya sabar. Besok tak nasihati lagi, jangan bosen ya. Ya saya juga sabar dengerin. Kan itu. Oke, jadi itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi sebelum ikhtilaf, perhatikan adab-adab ini. Jadi tidak kesusu gegeran. Kalau bisa tidak gegeran, ya tidak usah gegeran. Kita jangan-jangan kita sebenarnya sama pendapat kita, hanya cara mengungkapkannya beda. Atau seandainya memang gegeran, kita ini sebenarnya saudara kok masihan. Atau ini urusan fundamental, wah ini urusan dasar ya, kita wajib sama ini. Karena kalau kita tidak sama, salah satu di antara kita keluar dari Islam. Tahu yang keempat, yo kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sebelum kita tegaskan bahwa kita berbeda. Tapi kita ini orang-orang tidak ngerti, orang-orang bodoh, cuma mahasiswa jurusannya juga umum, ngaji juga jarang, ilmu agama juga ngertinya 1-2, ustadznya juga ustadz TV, ngajinya juga ngaji YouTube misalnya. Yo berarti kita cari ulama, kita cari ustadz yang menurut kita ilmunya dalam dan perilakunya bisa ditiru. Nah, terus mari kita siapkan mental, baik mental untuk mengingatkan maupun mental menerima peringatan. Oh ini lebih cerah masa depan kita dalam Islam. Sekarang kita agak filosofis. Coba kita cek ya. Kenapa sih kok terjadi ikhtilaf? Bolak-balik orang ngomong bahwa perbedaan itu niscaya. Niscaya itu maksudnya tidak bisa dihindari. Ada beberapa sebab. Yang pertama sunnatullah.
Sunatullah itu ya memang skenarionya Allah begitu. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Kita jadikan kalian umat manusia itu berjalan-jalan berkelompok-kelompok. Kenapa begitu? Secara sunatullah yang pertama, alam dan hidup ini diciptakan bervariasi beda-beda. Kholaknya, ciptaannya Allah itu macam-macam. Niscaya sudah. Dalam hal apapun, situasi objektif maupun situasi subjektif itu macam-macam. Mulai cuaca, mulai iklim, mulai hawa, mulai macam-macam. Alam ini selalu beda-beda. Nyari yang persis plek 100% itu susah. Sampai orang kembar sekalipun pasti ada bedanya. Ya paling tidak beda namanya. Ya sak kembar-kembarnya orang kan namanya mesti beda. Nek namanya sama bingung bapaknya. Jadi alamiah itu beda, tidak sama. Kalau orang ini sama semua kan juga menyusahkan. Wajahnya podo, rambutnya podo, enggak, beda. Termasuk tabiat manusia. Kepribadian, watak, pemikiran orang itu pasti beda-beda. Tergantung sejarahnya masing-masing. Yang lahir di iklim panas, yang lahir di iklim yang dingin, di situasi yang ramah kayak Jawa, Indonesia, atau di situasi agak ganas kayak di Timur Tengah, padang pasir, cara berpikirnya mesti beda. Jadi itu tabiat alam, tabiat manusia. Jadi pasti beda, tidak mungkin tidak. Cara menanggapi realitas juga setiap orang beda-beda. Yang bapaknya mungkin TNI, ABRI, disiplinnya luar biasa, sama yang bapaknya mungkin seniman, sastrawan, santainya luar biasa. Itu kan wataknya terbentuk secara berbeda. Yang satu mungkin kalau bangun aja disemprit harus baris dulu misalnya. Yang satu dicuekin bahwe tangi, bahora. Nah, cara berpikirnya mesti berbeda. Jadi itu tabiat alam sudah. Karakter manusia memang begitu. Temanmu itu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang sinis, ada yang macam-macam wataknya. Itu dibentuk oleh sejarah mereka masing-masing. Itu otomatis sudah. Orang yang susah menerima ini susah hidup biasanya. Kalau kebenaran itu hanya versimu terus, tiap hari kamu kaget, marah, mangkel, tersinggung, ada orang yang berbeda sama kamu. Siapkan mentalmu, hidup ini pasti beda-beda. Yang kedua, agama juga begitu. Buktinya apa? Banyak sekali tafsir agama. Banyak sekali pendapat-pendapat. Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi madhab itu puluhan. Meskipun bagi kita akui 4 kalau fikih. Belum madhab kalam. Belum madhab tasawuf. Berapa puluh thariqat yang ada. Ayat, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Jadi ternyata tabiatnya agama secara sunatullah juga ikhtilaf, macam-macam. Secara sengaja memang sama Allah dibikin ada yang mutasyabihat. Pasti nanti aja yang menafsirkan A, ada yang menafsirkan B, monggo. Kita tugasnya cuma fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan tabrakan. Jadi tabiat agama itu ikhtilaf. Apalagi kalau agama dipersempit lagi dalam nas, teks, Quran, hadis, tabiat bahasa. Bahasa itu satu kalimat bisa berjuta makna. Kata asem misalnya, itu bisa asem buat masak, bisa asem buat miso. Ya kan? Itu hanya asem, belum asu. Loh, asu itu tandingannya ASI. Kalau ASI air susu ibu, kalau asu air susu umi. Loh kan sekarang banyak yang manggil umi. Jadi kan anak kecil harus dikasih asu. Biar lebih islami daripada ASI. ASI kan cuma ibu. Nah ya kan, itu kan bahasa. Satu kata ribuan makna. Jadi bahasa lebih dahsyat lagi perbedaannya. Jadi alam, realitas ini beragam. Manusia dengan segala wataknya, lahir batinnya juga beragam. Agama juga ternyata memungkinkan keragaman. Apalagi bahasa. Hidup ini kan tidak bisa tanpa bahasa. Kamu ngomong pakai bahasa. Mikir juga kan
pakai kategori-kategori bahasa. Kalau tidak ada bahasanya, nggak ada istilahnya, kamu tidak bisa mikir. Semuanya pakai bahasa. Dan ternyata bahasa itu pemahamannya juga macam-macam. Maknanya bisa berbeda-beda. Terus, kalau ini tuh psikologi. Kenapa perbedaan selalu terjadi? Manusia itu ambivalen. Itu sebenarnya nama lain dari manusia itu kompleks. Kita sadar bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari, tapi sekaligus kita tidak nyaman kalau berbeda. Itu alami sudah. Kamu tahu sih orang itu cara berpikirnya beda-beda, cara dia menangkap kenyataan beda-beda, tapi berdekatan dengan orang yang beda itu kamu tidak nyaman. Itu watak sudah manusia. Makanya di situ disimpulkan ya perbedaan memang fakta yang tidak bisa dihindari. Tapi karena tidak nyaman tadi, maka kebersamaan atau kesamaan itu harus diusahakan. Jadi dua hal yang hidup dalam diri kita secara sekaligus. Kita tahu dan sadar bahwa perbedaan tidak bisa dihindari, tapi kita tidak bisa bohong bahwa dekat dengan yang berbeda dengan kita itu tidak nyaman. Yang satu cara berpikirnya adilnya luar biasa, yang satu cara berpikirnya santainya luar biasa. Itu dua-duanya saling tidak nyaman pasti. Padahal dua-duanya sadar loh, ya manusia itu memang beda-beda. Tapi sama-sama tidak nyaman. Itulah sunnatullah, mengapa terjadi ikhtilaf. Mengapa terus macam-macam. Ketidaknyamananmu harus diperjuangkan. Biar kamu tetap bisa bersama dia meskipun kamu merasa tidak nyaman. Ini kan perlu rumusan-rumusan khusus. Sebab ikhtilaf selanjutnya karakter ambivalen manusia. Manusia itu selalu begitu. Katanya pingin sendiri, tapi begitu sendiri nulis puisi, aku kesepian. Susah ya. Terus, ada lagi psikologi manusia yang bikin selalu berbeda apa? Manusia itu agresif. Selalu ingin menang, lebih unggul dari yang lain. Ini karakter. Kalau bahasanya Thomas Hobbes, homo homini lupus. Bahasanya Nietzsche, manusia selalu punya hasrat untuk berkuasa. Selalu ingin, aku lebih unggul darimu, aku lebih baik. Itu karakter agresif namanya. Yang mendeteksi karakter ini Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya. Sebenarnya manusia itu kompleks. Bisa pasrah menerima, juga bisa agresif. Dua-duanya punya. Cuma sejarah hidup nanti yang menentukan orang ini karakternya yang mana. Biasanya karakter agresif lebih kuat. Disadari atau tidak disadari. Jadi agresif itu pingin menaklukkan orang lain, pingin menguasai. Bahkan kalau mungkin yang lain biar hancur, akulah pahlawannya. Kalau bahasanya di situ tak tambahi, kalau bahasanya eksistensialis, ini karakter yang konotasinya egosentris. Dunia ini muternya di sekelilingku saja. Akulah yang harus jadi pusat perhatian. Sebenarnya karakter manusia. Semua orang harus menatap padaku. Semua harus takluk tunduk padaku. Aku ini orang penting, aku ini orang luar biasa. Kamu boleh menyangkal tapi kamu sering punya perasaan itu. Buktinya apa? Kalau dicuekin kamu marah. Kalau orang tidak peduli sama kamu tersinggung. Kalau dibantah, kamu ingin balas. Meskipun kamu tahu kamu salah. Kamu ngantri misalnya, nyerobot, diingetin. Mas, mbok jangan nyerobot. Kamu tahu itu salah, tapi kamu mesti balas. Nyari alasan biar kamu tetap benar. Berarti menyalahi karakternya untuk menguasai yang lain. Ada rasa itu. Di levelmu sendiri kamu ingin jadi penguasanya. Ya levelmu itu berarti makommu. Mungkin di kamar kos, mungkin di rumah, mungkin di kelasmu, mungkin selalu ingin agresif. Itu yang bikin orang, sebenarnya dia ngerti beda pendapat itu sunatullah. Kenapa kok terus gegeran terus? Pingin dia yang jadi penguasanya. Pingin dia yang menguasai wacananya. Pingin dia yang dianggap benar. Bolehlah kita beda, tapi kan tetap aku yang paling benar. Selalu begitu. Itu karakter agresif. Ada dalam setiap diri kita. Makanya hati-hati. Kalau tidak hati-hati, egosentrisme tadi jatuhnya pada kesombongan. Kesombongan nama lain dari musyrik tadi, katanya Al-Quran. Jadi jangan-jangan kita ini kaum musyrikin semua. Merasa besar. Buah dari karakter agresif kita.
Karakter agresif inilah yang bikin medsos itu tiap hari rame. Yang bikin ada urusan sekecil apapun jadi besar. Kenapa? Ketika orang merasa hal ini bisa membuatku menang, maka hal kecil akan jadi besar. Mungkin tidak ada hubungannya sama politik malah. Mungkin tidak ada hubungannya sama budaya. Mungkin tidak ada hubungannya sama kepentingan apapun. Tapi kepentingan agresif ini biasanya mendorong. Kadang-kadang ada orang biar aja aku keluar uang banyak tapi puas. Nah, itu karakter agresif. Ingin dirinya menang. Seandainya bukan aku yang menang, jangan sampai dia yang jaya. Kan ada yang prinsipnya begitu. Tak tembak kok nolak. Biar aja. Yang penting bukan temanku yang itu yang nembak diterima. Nah, ya. Ada perasaan begitu. Kalau lebih tinggi dari aku tidak masalah. Nah, itu karakter agresif namanya. Pingin dia selalu unggul, pingin dia selalu menang. Nah, itu penyakit. Kamu sadari apa enggak, di banyak level hidupmu kamu terjangkiti penyakit ini. Dan itulah sumber konflik. Terus, kalau ini yang ilmiah. Iya, dari sisi pemikiran memang karakternya pengetahuan itu memang mensyaratkan pasti ada perbedaan. Ayatnya sama, problemnya sama, tapi metode dan pendekatannya beda, hasilnya bisa berbeda. Kamu lihat misalnya orang buang tumpeng di laut. Itu kalau kamu pakai dalil Quran mungkin itu bisa jadi musyrik. Tapi dari perspektif budaya itu tradisi kok. Kamu bilang mubadir, enggak, orang sana lebih untung. Karena begitu ada upacara itu, turisnya jadi banyak, dia dapat uang banyak. Enggak sebanding dengan biaya tumpengnya. Itu dari sisi budaya, dari sisi ekonomi. Perspektifnya beda melihatnya. Jadi tidak semata-mata kelenek. Ada banyak perspektif yang lain. Ini loh yang bikin beda-beda. Ngaji filsafat ini dilihat sebagai ngajinya ya bisa. Kalau ngajinya bagus, dilihat filsafatnya aja ya bisa. Mungkin filsafatnya dianggap sesat. Tinggal melihat apanya dulu. Sesatnya apa ngajinya misalnya. Itu metode dan pendekatan namanya. Hal yang sama dilihat dari sisi yang beda, hasilnya bisa beda. Jadi metode dan pendekatan itu bikin pasti beda. Ayatnya sama, ulamanya membacanya secara berbeda karena keahliannya berbeda, ya hasilnya berbeda. Nah, itulah yang bikin terjadi ikhtilaf. Yang kedua, yang bikin ikhtilaf lagi ada kelebihan dan keterbatasan. Setiap orang cara dia berpikir itu kan kapasitasnya beda-beda. Wawasannya juga beda-beda. Ada yang ilmunya tinggi, ilmunya rendah. Ada yang cerdas sekali menangkap. Ada yang baru dibaca berkali-kali baru paham. Itu ya ada. Jadi ya macam-macam batas berpikirnya. Itu yang bikin yang satu baru baca sekian buku, yang satu sudah baca sekian banyak buku. Yang satu susah sekali dong, yang satu cepet dongnya. Itu yang bikin pendapat-pendapat macam-macam. Apalagi yang ketiga, kepentingan setiap orang beda-beda. Neliti untuk apa sih? Memahami untuk apa sih kan beda-beda. Kamu nulis itu untuk apa? Yang satu untuk bikin makalah, yang satu untuk bikin tesis, yang satu untuk cari uang, yang satu untuk pasti beda sudah hasilnya. Jadi kepentingan. Dan yang terakhir dari sisi pemikiran, penilaian dan kesan. Kesan kan beda-beda. Hal yang sama, yang satu melihatnya biasa, yang satu melihatnya luar biasa. Kesan. Yang penggemarnya Madrid, lihat Madrid menang, terkesan sekali menang. Yang satu tidak suka sama sekali, biasa aja, musuhnya jelek kok. Itu kan kesan. Jadi dirimu yang menilai, yang membuat makna sesuai kepentinganmu. Dari situ lahirlah kesan. Yang satu, oh Indonesia bisa menang sampai 9-0. Wah luar biasa ya. Yang satu, alah biasa aja. Musuhnya sih yang jelek. Itu kan cara menilai. Parameternya beda-beda. Ada loh anak kecil usia 7 tahun sudah hafal Quran. Yang satu, wow luar biasa ya. Yang satu, kasihan ya kehilangan masa kecilnya. Loh itu beda cara melihatnya. Ya kan, kesannya beda-beda. Dan dimaklumi memang manusia beda-beda. Cara menilainya pasti juga beda-beda. Disitulah sebab ikhtilaf. Yang terakhir akhlak. Sebab ikhtilaf itu ya kadang-kadang memang akhlaknya tidak terlalu bagus. Suka membanggakan diri.
suka buruk sangka, menuduh orang tanpa bukti, egoisme, hawa nafsunya yang bunyi, kemudian fanatisme kepada pendapat orang atau pendapat alirannya. Kalau ini urusannya akhlak. Jadi merasa diri benar, menuduh orang lain jelek, mengikuti hasrat nafsunya untuk menang-menangan, dan fanatik pada pendapat satu orang atau aliran tertentu. Wis ini sumber ikhtilaf pasti. Lima-limanya termasuk akhlak yang tercela. Fanatik pada orang atau fanatik pada aliran itu kan yang diwanti-wanti oleh Nabi, laisa minna man da'a ila asobiyah. Tidak termasuk kelompokku. Pokoknya Nabi sangat tidak suka kalau ada orang asobiyah. Kenapa? Asobiyah itu sumbernya perpecahan. Kamu boleh berorganisasi ikut aliran tertentu, tapi jangan asobiyah, jangan fanatik. Tidak fanatik itu bukan berarti terus kamu jadi kutu loncat pindah-pindah aliran. Tidak. Jangan merasa dirimu paling benar, membangga-banggakan dirimu dan aliranmu. Itu pasti nanti jadi sumber konflik. Apalagi suudzon, buruk sangka. Kalau dia lawan pendapatmu, kamu cari jeleknya saja. Pada yang baik-baiknya kamu tutup mata. Itu buruk sangka namanya. Kebalikannya malah boleh. Kamu cari baiknya saja, aibnya kamu sembunyikan. Itu malah kalau di beberapa hadis disarankan. Jangan suka mengumbar aibnya orang lain. Tapi sekarang perilaku kita banyak kebalikannya. Kita suka sekali mengumbar aib. Karena info yang bisa bikin heboh itu selalu info aib. Kalau info ndak aib itu ndak ada orang kaget. Biasa aja. Jadi membanggakan diri, nuduh tanpa bukti, egois, ingin menang sendiri dan mengikuti hawa nafsunya, dan ta'assub, fanatik. Saking bangganya, saking idolanya kamu pada seorang tokoh, terus apapun dari dia kamu anggap baik dan benar. Kamu posisikan dia kayak malaikat. Sementara yang tidak suka, apapun dari dia kamu anggap salah, jelek. Kau anggap dia wis dadi setan. Padahal manusia itu kan tadi kompleks. Macam-macam sisi hidupnya. Tidak bisa diseragamkan. Jadi inilah sumber ikhtilaf. Terus di Syekh Al-Wani dijelaskan, iya berbeda itu boleh. Kesimpulannya kan dari sebab-sebab tadi berarti perbedaan itu bisa ditolerir. Syaratnya dua. Yang pertama, ketika kamu bedanya karena kamu punya argumen, bukan asal beda. Kalau zaman dulu ada istilah WTS. WTS itu waton suloyo. Waton suloyo itu asal beda. Saya tidak suka dia, karena itu aku harus beda dengan dia. Alasannya apa? Tidak tahu. Pokoknya dia musuhku, jadi aku tidak begitu. Itu berarti tidak punya hujah. Tidak boleh. Perbedaanmu tidak bisa ditolerir. Kalau memang beda boleh, tapi permusuhan tidak boleh. Mencela tidak boleh. Menjatuhkan, membongkar aib tidak boleh. Boleh berbeda, asal kamu punya argumen. Tidak asal beda. Asal beda itu menunjukkan ada fanatisme di situ. Baik pada orang atau pada aliran atau pada kelompok. Yang kedua, tidak didadekke musuh. Orang yang berbeda dengan dirimu. Apalagi dicela, apalagi diserang, apalagi dijatuhkan. Kalau ada yang kedua ini, perbedaanmu tidak bisa ditolerir. Tidak ditolerir itu berarti tercela. Jadi ada perbedaan yang terpuji, manusiawi, dan ada yang tercela. Perbedaan yang bisa ditolerir inilah yang nanti jadi rahmat. Ihtilafu ummati rahmah. Itu kalau punya dua syarat ini. Kebalikannya, dia akan tercela kalau sengaja berbeda. Pokoknya aku anti dia, anti pejabat itu. Maka apapun dari pejabat itu harus aku kritik. Nah itu berarti asal beda. Tidak boleh, tidak islami. Jadi motifnya kedengkian. Sudah tidak suka duluan, itu tidak boleh. Setiap orang ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi buruknya. Itu tidak ada manusia yang 100% baik, 100% jelek. Maka kita harus adil. Jangan mentang-mentang dia kita benci terus salah kabeh yang dari dia. Atau sebaliknya.
Dan hati-hati dengan perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, permusuhan. Sebenarnya urusannya sangat simpel. Lah kok akibatnya besar begini? Kok orang se-Indonesia, umat Islam sedunia jadi pecah, jadi berkubu-kubu? Berarti salah kamu mengelola perbedaan. Ditinjau lagi, perbedaanmu jadi tercela. Harusnya perbedaan itu rahmat, tapi jadi tercela ketika wong cuma beda dalam hal kecil ini aja loh ya, kok terus jadi rusak semua. Nah, itu berarti tercela sudah. Kamu tidak ngukur dampaknya. Yang kamu ukur, yang penting kamu menang. Kapanpun kamu mau jidal, mau tabrakan pendapat sama yang lain, coba perhatikan efeknya nanti seperti apa. Kalau memang tidak produktif, tidak manfaat untuk dirimu, seandainya jalan juga justru dampak jeleknya besar, mending dihindari. Paling tidak usah ekspos perdebatanmu. Paling tidak mentok lana amaluna walakum amalukum, selesai. Tidak pakai ekspos debat yang bikin pecah banyak orang, merusak. Nah, itu perbedaan yang tercela. Nah, ketika perbedaan terpuji, dia jadi rahmat. Manfaatnya perbedaan yang jadi rahmat itu secara umum 3. Yang pertama, kita kaya dengan dalil. Ada mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Hanafi. Itu kan kita kaya akhirnya. Oh, berarti ada alternatif dalil. Dipahaminya tidak kaku. Ada macam-macam, tergantung menurut siapa. Kan gitu. Itu kita kaya dalil. Yang semakin banyak kita bacakan, semakin kita dalil. Semakin kita adu argumen kan semakin kita wawasan. Oh iya, ada pandangan kayak gitu, dalilnya begini. Saya tadi pandanganku kayak gini, dalilku ini. Itu kan kita semakin kaya. Dan para ulama zaman dulu sangat ngerti ini. Jadi mereka tidak masalah berbeda. Padahal itu relasinya banyak yang guru murid. Malik, Hanafi, Syafi'i itu kan relasi guru murid. Tapi masing-masing punya perbedaan pikiran. Tidak apa-apa. Akhirnya fikih jadi kaya dengan pikiran, kaya dengan dalil. Ternyata bisa begini juga bisa begitu. Tergantung cara kita menggunakan dalil. Nah, itu manfaatnya perbedaan. Kalau perbedaan nggak boleh atau perbedaannya tercela semua, pasti tidak akan ada mazhab-mazhab yang bikin kita punya banyak alternatif. Begitu kita kaya dalil kan enak. Semakin kaya kan semakin kita tidak gampang ngamuan. Tapi kan benar dalilku, Pak. Ya setiap ulama, setiap mazhab menganggap benar dalilnya. Kalau tidak ya dia tidak bikin mazhab. Tidak bikin pikiran. Ya kamu silahkan milih. Tanpa harus marah-marah. Hari ini kenapa banyak konflik? Kamu tidak bisa mendengarkan orang lain punya pendapat berbeda. Telingamu tidak kuat untuk mendengarkan orang berbeda. Itu yang hari ini terjadi banyak konflik. Padahal itu urusan-urusan furu'iyah. Banyak ulama yang kita dituduh orang jelek hanya gara-gara yang furu'iyah tadi. Padahal jasanya besar. Terus, perbedaan pendapat tadi membuat umat Islam luas. Terjadi tafahum, terjadi saling menghargai. Saling menghargai kalau sama tidak luar biasa. Tapi begitu berbeda kita saling menghargai, itu kan luar biasa. Terus interaksinya produktif. Saya punya dalil, kamu punya dalil, enaknya kita gimana? Kan itu produktif. Nanti bisa melahirkan sintesis, bisa mauquf, bisa tarjih, bisa macam-macam. Bisa ijma, macam-macam. Hubungan sosial jadi lebih harmonis. Dan yang terakhir, manfaatnya lagi, kita banyak alternatif. Oke, jadi ada manfaatnya ternyata, banyak alternatif. Jadi kita tidak gampang ngamuan. Oh mungkin madhabnya beda. Oh mungkin ulama yang dirujuk beda. Itu kan enak, daripada terus ngamuk-ngamuk. Terus, ini triknya. Gimana Pak, agar perbedaan tidak jatuh pada perselisihan, tidak jatuh pada bencana. Ini tips-tips dalam perbedaan. Yang pertama, tidak berlebihan. Ada hadisnya Nabi, saya ambil di situ. Iyakum wal hulu,
Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Nabi wanti-wanti, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama. Karena hancurnya umat-umat sebelum kamu dalam agama itu karena berlebih-lebihan. Ngertilah prioritas, mana penting, mana tidak penting. Maulah ngalah, jangan egois terus. Jangan berlebih-lebihan kalau dalam agama. Agama cirinya tashil, memudahkan. Dalam banyak hal Nabi itu luwes, tidak kaku. Jadi jangan hulu, jangan berlebihan. Nanti di kitab disebut di antara cirinya berlebihan itu cerewet. Terlalu banyak tanya, cirinya orang Yahudi. Apa wae ditakoki. Yang tidak penting ditanya. Itu contohnya banyak. Itu contohnya berlebihan. Wong tiap hari sudah sholat masih tanya macam-macam detailnya sholat. Lah sholatmu kemarin kayak gimana? Belajar dulu baru sholat, kalau tidak paham tanya. Tapi kan ada yang iseng, tanya aneh-aneh yang tidak ada dalam kenyataannya. Itu hulu. Terus yang kedua, utamakan dulu yang muhkamat, yang pasti-pasti. Pak, kalau sholat kayak gini hukumnya apa? Kalau sholat tahajud jam menjelang subuh bisa nggak? Kalau sholat begitu ditanya, kamu sholat tahajud nggak? Nggak pernah, Pak. Yang pasti-pasti aja lah. Yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Terus, kalau urusan ijtihadiyah, jangan kaku-kaku. Jadi jangan keras. Ijtihadiyah itu berarti pendapatnya ulama yang bisa salah, bisa juga benar. Monggo yang mau setuju, monggo yang mau tidak setuju. Itu sifatnya ijtihadiyah. Bukan urusan yang mahdoh. Jadi tidak harus kamu tawuran gara-gara ijtihad. Itu ijtihadnya ulama sana beda sama ijtihadnya ulama sini. Terus, untuk tidak kena dampak buruk perbedaan, perkaya wawasan, tambah ilmu. Itu harus. Semakin luas ilmumu, semakin kamu tidak gampang ngamuan. Terus, perjelas problem, pengertian, istilah. Banyak orang debat, tapi dia tidak tahu problemnya. Definisinya juga tidak tahu. Terus, dampak buruk biar tidak terjadi, prioritaskan masalah-masalah besar. Kita harus punya skala prioritas. Urusan besar didahulukan, bukan urusan kecil dicuekin. Tapi kalau memang waktu dan ruangnya ada, ya kita urusi. Tapi kalau hanya furu'iyah, ijtihadiyah, monggo lah, yang besar-besar didulukan. Persatuan umat lebih penting, kesejahteraan masyarakat lebih penting. Ini loh yang didahulukan, punya prioritas. Hari ini kita sama sekali tidak punya prioritas. Isunya tergantung media. Apapun isu yang digoreng, diangkat oleh media, medsos atau media TV, resmi, internet, itu yang kita anggap problem besar. Terus bareng-bareng dibahas, padahal tidak mesti. Harus ada skala prioritas. Kalau tidak, nanti waktu kita habis untuk urusan-urusan tidak penting. Yang jawabannya bisa iya, bisa enggak. Terus, kalau memang ada kesepakatan, ya kita harus komitmen. Kalau memang berbeda, ya kita harus toleran. Kan itu rumusnya. Kalau rumus ini kita pakai, dampak buruknya perbedaan bisa diminimalisir. Terakhir, tahan diri. Kayak tadi, siapapun yang masih menuhankan Allah, masih la ilaha illallah, jangan kesusu kita nilai apapun dia. Sebelum sangat jelas buktinya, dia sudah meninggalkan la ilaha illallah. Kalau ditanya, masih Allah Tuhannya, itu ojo kesusu dikafir-kafirkan dulu. Dari beberapa hal ini nanti beda pendapat mungkin dampaknya tidak jadi bencana. Bisa dia jadi rahmat. Semakin kuatnya kita. Beda-beda itu kan enak. Membuat kita semakin kuat. Kalau orang Islam jadi ahli fikih semua, tidak ada yang ahli sains, ya Islam berat juga menghadapi persaingan dengan peradaban lain. Kalau semua umat Islam ahli filsafat, semua ngeyel kabeh, ya susah. Harus
Ada yang ahli apa, ada yang pinter apa. Ya memang harus beda-beda. Dari situ ikhtilas jadi rahmat. Kita jadi kuat. Pas filsafat-filsafatan, filsafat Islam canggih, ahli filsafatnya keluar. Kalau pas urusan apa, kan kita punya banyak ahli. Tapi ini ahlinya sama semua, tidak ada keragamannya, ya malah kita lemah. Kalau harus debat, kalau terpaksa harus debat, ini rumusnya ini. Yang pertama, husnudzon, jangan suudzon. Husnudzon itu musuh debatku ini sebenarnya orang baik, tujuannya juga baik, cuma argumennya saja yang beda sama saya. Mungkin dia bacaannya kurang luas, mungkin dia salah paham, makanya sekarang saya ajak diskusi. Itu namanya husnudzon. Kenapa debat itu selalu hasilnya tidak bagus? Karena dua-duanya suudzon. Dua-duanya menganggap yang lain sudah sesat duluan. Itu mesti tidak jadi. Yang terjadi saling menaklukkan, bukan saling kerjasama untuk menemukan kebenaran. Terus hargai pendapat yang lain. Jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekan. Orang itu saya bilang tadi, meskipun jelek, kalau diomongi jelek, dia marah. Tidak memaksakan kehendak, itu pasti. Karena begitu ada pemaksaan yang terjadi resistensi, perlawanan. Meskipun mungkin yang maksa benar, tapi dipaksa itu tidak enak. Pasti orangnya akan melawan. Lapang dada menerima kritik, itu tadi sudah dijelaskan di depan. Omong, cari kata-kata baik. Tidak usah caci maki, tidak usah kasar. Diingatkan yang baik. Seandainya mengingatkan dari jauh, pakai ceramah, ya diingatkan yang baik. Kalau memang harus debat, tujuannya mencari yang lebih benar, bukan saling menjatuhkan. Itu pasti. Akhiri debat dengan komitmen bersama. Kalau ketemu, ternyata ada kebenaran yang bisa kita sepakati, ya komitmenlah untuk menjalankan kebenaran itu. Kalau tidak bisa, mauquf. Ya sudah, monggo, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Saya hargai pendapatmu, kita saling maklum, kita jalan dengan kebaikan dan kebenaran kita masing-masing. Fastabiqul khairat. Yang terakhir, akhiri apapun hasilnya dengan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu mana yang paling benar. Biar tidak jatuh pada kesombongan. Seandainya saya nyampe pada terminal yang namanya kebenaran, itu dari Allah. Seandainya belum, ya memang Allah yang maha tahu. Saya selalu memohon, selalu menuju ke sana. Jadi terminal terakhir harus tetap wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran yang kita temukan hari ini itu kebenaran sejauh pandangan kita, sejauh wawasan kita. Jadi itu kalau terpaksa harus debat. Tadi di awal ada ayat, di akhir ada ayat. Ayat yang pertama populer. Di antara ayat adabul ikhtilaf itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhanni, suudzon tadi. Pokoknya hindari, dalilnya jelas. Kalau besok ada postingan WA, Facebook macam-macam tanpa data akurat, ngomong yang jelek-jelek, itu namanya suudzon. Pasti jelek. Sebagian besar dzon ba'da dzoni ismun. Hindarilah. Tidak usah pakai dzon. Apalagi kamu tidak nemu jeleknya, tapi kamu cari-cari jeleknya. Wala tajassasu. Saling mengoreksi, meneliti jelekmu di mana, itu tajassus. Jadi wala yahtab ba'dukum ba'da. Kalau ini populer. Jangan ghibah. Meskipun kamu tahu bukti konkretnya tentang kejelekannya. Ini sudah tidak zon lagi. Sudah tidak nyari-nyari lagi. Ada faktanya, Pak. Saya tahu sendiri kejelekannya. Sudah, kalau itu aib, tidak usah diomong-omongkan. Apalagi di publik. Kalau memang mau, tawasau bil haq padanya secara pribadi. Karena begitu di publik, itulah yahtab ba'dukum ba'do. Saling hibah. Analoginya, yakula lahma akhihi maitan. Kamu sedang makan bangkainya saudaramu sendiri. Ya kalau sudah terlanjur kemarin-kemarin kamu sudah dzon, kamu sudah tajassus, kamu sudah hibah, ayo bertobat. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan sangat penyayang pada manusia. Dan ini juga adab dari surat Luqman. Waqsid fi masyika waqdud min sautik.
Waqsid fi masyika ini berjalanlah pelan-pelan dan terarah, jangan kesusu, melakukan sesuatu yang hati-hati. Waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak, apalagi teriak-teriak ngomong jelek tentang orang lain. Ini perintahnya Quran. Jadi waqsid fi masyik, hiduplah secara hati-hati, hiduplah tidak kesusu, tidak keburu-buru. Berjalanlah ini waqsid fi masyika itu berjalanlah pelan-pelan sederhana. Dan waqdud fi sautik, rendahkan suaramu, jangan suka berteriak-teriak. Disindir oleh Al-Quran di kalimat selanjutnya, inna angkarul aswati la sautul khimar. Suara paling tidak enak didengar itu suaranya keledai. Jadi kalau kamu ngomongmu tidak waqdud, ngomongmu tidak merendah, menyombongkan diri, teriak-teriak, melecehkan orang lain, diibaratkan suaranya keledai. Itu sindirannya Al-Quran. Jadi mungkin ada yang di antara kita besok jadi da'i, ngomongnya juga tidak harus tinggi terus membanggakan dirinya, mencaci maki orang lain. Kalau kamu begitu, la sautul himar, kayak suaranya keledai. Jadi itu adab ikhtilaf dalam Islam. Terakhir, ada puisi bagus yang ditulis oleh Syekh Alwani beberapa hari menjelang beliau meninggal. Ini yang menyampaikan putrinya, namanya Zainab Alwani. Puisi judulnya Aku Muslim. Isinya bagus, semacam isyarat bahwa inilah ciri muslim yang baik. Aku seorang muslim. Aku memuliakan keadilan, mengagungkan kebebasan, menghargai manusia, menunjukkan kelembutan kepada yang lemah, dan mengingatkan yang berkuasa tentang yang satu, yang jauh lebih berkuasa dibanding mereka. Aku menasehati si kaya hak-hak orang miskin dalam kekayaannya, dan aku ingatkan orang-orang miskin bahwa orang kaya itu dipercaya Tuhan dalam kekayaannya untuk memenuhi hak-hak si miskin. Aku cintai kebaikan, menyeru kepada kebajikan, menolak keburukan, menentang kekerasan, menyukai kelembutan, berpegang kepada hidayah dan melindungi kebenaran. Aku memerangi kesalahan, melarang kecurangan, dan ingin selalu lebih baik sejauh aku mampu. Aku muak dengan peperangan, menyukai kedamaian, mencintai kehidupan, dan ingin hidup dalam keindahan. Aku takut kematian, namun aku percaya bahwa ia adalah jembatan yang harus diseberangi dari kesementaraan menuju keabadian. Kudambakan akhir yang indah dan kumohon lindungan Tuhan dari akhir yang nista. Aku memimpikan surga, menjauhi neraka. Aku sukai keamanan, enggan dengan kekacauan, dan jijik dengan kebencian. Aku bukan orang yang tak tahu malu, kasar dan merusak. Nasabku berjalin sampai Adam dan Hawa. Adam adalah ayahku dan Hawa adalah ibuku, dan semua orang adalah saudaraku. Tak boleh aku menghinakan satu pun dari mereka atau mengkhianati satu pun di antara mereka. Aku berusaha untuk memandu mereka ke jalan cahaya di depan mereka, menggandeng tangan mereka ke surga, dan menghalangi mereka agar tak tercampak ke neraka. Aku mencintai alam semesta dan merupakan bagian darinya. Kusayangi semua tetanggaku di dalamnya, pepohonan, bebatuan, tetumbuhan, hewan-hewan, gunung, dan lautan. Tuhan yang Maha Agung menciptakan aku darinya, lalu mengembalikan aku padanya. Nya itu maksudnya pada alam. Dan darinya aku akan bangkit kembali. Mengagungkan kebenaran adalah keinginanku. Menyebarkan kedamaian dan keamanan adalah tujuanku. Dan berjuang bersama semua sahabatku untuk mewujudkan hal itu adalah jalanku. Tuhan adalah tujuan puncakku, kedamaian adalah targetku, keamanan adalah tuntutanku, terorisme adalah musuhku, pertikaian adalah lawanku,
dan kedamaian hati adalah maksudku. Apakah engkau mengenaliku? Adakah yang lain di muka bumi ini yang juga seperti aku? Aku seorang muslim. Dari Syekh Al-Wani, kalau kalian ingin jadi muslim yang sejati, semoga kalimat-kalimat ini cocok dengan hidup kalian. Kalau tidak cocok, berarti Islamnya harus dicek lagi. Oke, alhamdulillah. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.